Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mata kuliah Psikologi Belajar Anak Usia Dini tentang penggunaan teknologi ringan untuk mendukung pembelajaran anak usia dini. Dosen pengampu Ibu Haja Siti Ratnawati MPD. Sebelumnya saya perkenalkan dulu nama-nama kelompok. Saya sendiri Homsatun Aiza, Ibu Tuti Maskani, Ibu Eka Ratna Andraini, Ibu Mafiro, Ibu Reni Indriana, dan Ibu Istihana. Pendahuluan, latar belakang penggunaan teknologi ringan untuk mendukung pembelajaran anak usia dini adalah untuk memenuhi kebutuhan belajar di era digital, meningkatkan minat dan motivasi anak, mengatasi keterbatasan pengalaman dengan menyajikan stimulasi yang lebih beragam, serta mengembangkan keterampilan dan kreativitas yang relevan dengan dunia masa depan. Teknologi yang digunakan adalah teknologi ringan karena dirancang khusus untuk anak usia dini, bersifat interaktif dan mudah digunakan. Rumusan masalah yang akan kita bahas, yang pertama, apa saja alat media digital yang cocok untuk anak usia dini? Yang kedua, apa saja manfaat dan resiko penggunaan teknologi dalam pembelajaran? Yang ketiga, seperti apa desain aktivitas berbasis teknologi yang menarik dan edukatif? Yang keempat, apa saja pengaruh teknologi terhadap interaksi sosial di kelas? Yang kelima, apa pedoman penggunaan teknologi secara inklusif dan adil? Tujuan dari presentasi ini yaitu yang pertama untuk mengetahui alat media digital yang cocok untuk anak usia dini. Yang kedua, untuk mengetahui manfaat dan risiko penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Yang ketiga, mendesain aktivitas berbasis teknologi yang menarik dan edukatif. Yang keempat, untuk mengetahui pengaruh teknologi terhadap interaksi sosial di kelas. Yang kelima, untuk mengetahui pedoman penggunaan teknologi secara inklusif dan adil. Bahasan alat media digital yang cocok untuk anak usia dini. Berikut kriteria penting pada anak usia dini. 1. Media digital interaktif atau anak cepat tanggap. 2. Anak tanggap dalam mengembangkan kemampuan seperti berhitung, pengenalan warna, dan pengenalan bentuk. 3. Peran orang tua atau pengasuh. 4. Di sini peran orang tua dalam media digital anak harus didampingi dan diarahkan sehingga anak mendapatkan hasil yang optimal. Orang tua harus memperhatikan waktu pada saat anak menggunakan media digital. Yang kelima, media digital juga bisa membantu literasi atau membantu memahami, membuat konten dalam penggunaan teknologi secara positif dan sejak dini. Dan risiko penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Manfaat penggunaan teknologi dalam pembelajaran. 1. Meningkatkan minat dan motivasi belajar atau mempermudah akses informasi dan materi. 2. Guru dapat mengakses sumber belajar dari mana saja dan kapan saja. 3. Meningkatkan kreativitas dan keterampilan digital. 4. Anak bisa berlatih menggambar, menyanyi, coding dasar atau bercerita menggunakan teknologi. 5. Sejak dini anak mengenal penggunaan teknologi dengan cara yang positif. 6. Mendukung keterampilan berbahasa. 7. Mendorong perkembangan bahasa melalui komunikasi dan interaksi serta konten audio visual. 7. Meningkatkan kolaborasi antara guru dan orang tua. 8. WhatsApp group memudahkan komunikasi dan pelaporan perkembangan anak. 9. Mempermudah evaluasi dan dokumentasi.
10. Guru dapat membuat portofolio digital dan dokumentasi kegiatan belajar dengan mudah. Penggunaan teknologi dalam pembelajaran. 1. Ketergantungan teknologi. 2. Dampak pada kesehatan. 3. Konten yang tidak sesuai. 4. Kurangnya interaksi sosial. 5. Ketergantungan pada layar. 6. Ketimpangan akses teknologi. Resikonya ada 4. Yang pertama, pengawasan orang tua. Misalnya, orang tua perlu mengawasi penggunaan teknologi anak usia dini dan memastikan bahwa mereka menggunakan teknologi dengan cara yang aman dan sehat. Kedua, pilih konten yang sesuai. Misal, pilih konten yang sesuai dengan usia dan kebutuhan anak usia dini. Yang ketiga, atur waktu penggunaan teknologi anak usia dini dan pastikan bahwa mereka memiliki waktu untuk aktivitas fisik dan berinteraksi sosial. Yang keempat, ajarkan keterampilan digital yang aman. Misalkan, ajarkan anak usia dini keterampilan digital yang aman dan bertanggung jawab. Aktivitas berbasis teknologi yang menarik dan edukatif. Contoh, desain aktivitas teknologi ringan. 1. Puzzle interaktif digital menggunakan media aplikasi puzzle edukatif di tablet. Dengan aktivitas anak menyusun gambar hewan, alat transportasi, atau tokoh cerita. 2. Bercerita dengan proyek dan audio dengan menggunakan media proyektor, speaker kecil, cerita digital, animasi. Dengan aktivitas anak menonton cerita animasi pendek kemudian berdiskusi bersama guru. Manfaat: meningkatkan kemampuan mendengarkan, berpikir kritis, dan imajinasi. 3. Mengenal huruf dan angka dengan aplikasi edukatif dengan media aplikasi pembelajaran seperti ABC Kids. Aktivitas anak bermain sambil belajar mengenal huruf, angka, warna, bentuk. Dengan manfaat menstimulasi kemampuan bahasa dan logika matematika dasar. Implementasi anak usia dini. 1. Dampingi anak saat menggunakan teknologi. 2. Gabungkan aktivitas digital dengan aktivitas fisik dan seni seperti mewarnai, menggambar, bermain peran. 3. Evaluasi dan batasi screen time sesuai. Pengaruh teknologi terhadap interaksi sosial di kelas itu ada dua sisi. Yang pertama dapat memberikan dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya sendiri itu ada 6. Poin yang pertama, kolaborasi yang lebih mudah. Contohnya teknologi seperti platform pembelajaran online dan media sosial. Yang kedua, komunikasi yang lebih cepat. Contohnya aplikasi pesan dan forum diskusi mempercepat pertukaran informasi antara siswa dan guru. Yang ketiga, pembelajaran interaktif. Contohnya penggunaan aplikasi dan perangkat lunak edukasi membuat proses belajar lebih menarik. Yang keempat, akses informasi. Siswa dapat dengan mudah mencari dan mengakses informasi dari berbagai sumber global. Yang kelima, inklusivitas. Teknologi dapat membantu siswa berkebutuhan khusus untuk berpartisipasi lebih efektif. Yang keenam, komunikasi guru dan siswa. Contohnya teknologi seperti media sosial, grup, pesan dapat mempermudah komunikasi antar guru dan siswa.
Teknologi komunikasi antara guru dan siswa, contohnya teknologi seperti media sosial atau grup pesan dapat mempermudah komunikasi antar guru dan siswa. Untuk dampak negatifnya sendiri itu ada 4. Yang pertama, menurunnya interaksi tatap muka, penggunaan gadget yang berlebihan dapat membuat siswa lebih fokus pada perangkat mereka. Yang kedua, individualisme. Contohnya siswa cenderung terisolasi dan lebih senang berinteraksi secara daring daripada secara langsung. Yang ketiga, kesenjangan sosial. Jadi tidak semua siswa memiliki akses atau kemampuan teknologi yang sama. Yang keempat, potensi cyberbullying. Teknologi terutama media sosial dapat menjadi sarana bagi siswa untuk melakukan perundungan siber yang berdampak buruk pada psikolog. Dalam pedoman penggunaan teknologi secara inklusif dan adil, ada beberapa pedoman penggunaan teknologi secara inklusif dan adil untuk anak usia dini. Yang pertama yaitu dalam pembatasan waktu. Yang kedua, konten yang tepat. Yang ketiga yaitu pengawasan terhadap orang tua. Yang keempat yaitu aktivitas yang beragam. Yang kelima yaitu akses yang sama. Yang keenam, penggunaan yang bertujuan menggunakan teknologi untuk tujuan yang bermanfaat seperti pendidikan, kreativitas, atau komunikasi dengan keluarga. Yang ketujuh, model yang baik. Dan yang kedelapan yaitu pengaturan privasi. Yang kesembilan yaitu kolaborasi dengan sekolah. Dan yang terakhir yaitu pengaturan dan evaluasi anak. Untuk yang terakhir, kesimpulan yaitu media digital yang cocok untuk anak usia dini harus diperhatikan bahwa media tersebut mendukung perkembangan secara holistik atau menyeluruh. Yang kedua, teknologi ringan bukan pengganti interaksi manusia atau aktivitas fisik, namun dapat menjadi alat bantu yang efektif dalam proses pembelajaran anak usia dini. Yang ketiga, desain aktivitas berbasis teknologi yang menarik dan edukatif harus mempunyai prinsip sederhana, interaktif dan responsif, aman dan ramah anak, serta harus bisa mendorong aktivitas fisik dan sosial. Yang keempat, pengaruh teknologi terhadap interaksi sosial di kelas bersifat dua sisi, dapat memberikan dampak positif dan meningkatkan kolaborasi dan interaksi virtual, tetapi juga memiliki dampak negatif, seperti meningkatnya individualisme jika tidak dikelola dengan baik. Yang terakhir, pedoman penggunaan teknologi secara inklusif dan adil, diantaranya pembatasan waktu dan pembatasan pengaturan media dan yang aman untuk anak-anak, serta harus dalam pengawasan orang tua. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf apabila dalam mempresentasikan banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.